Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Oksahida Uliada Tias dari kelas SI dengan NIM 401.00265 akan menjelaskan terkait yang pertama itu neraca saldo. Jadi neraca saldo ini yang pertama hasilnya ini berasal dari sum dari atas, yaitu K sampai beban lain-lain, itu dijumlah semua. Selanjutnya di bagian kredit ini juga sum dari atas, yaitu sampai bawah, dari F14 sampai F32 dijumlah semua, dan debit dan kredit itu harus balance. Selanjutnya kita beralih ke neraca saldo sesudah penyesuaian. Untuk ini itu sama sebenarnya, yaitu penjumlahan dari K sampai beban lain-lain, yaitu sum seperti itu. Selanjutnya sama juga, yaitu di bagian hasil dari jurnal penyesuaian, itu sum dari 9 sampai 36, debit kreditnya harus sama juga. Selanjutnya itu neraca saldo disesuaikan, itu di bagian debit ini dapatnya 15, itu dari D12 jadi 15 ini berasal dari perlengkapan ini kan debit, itu ketemu dengan kredit lah, akhirnya dikurangi menjadi 15.000 karena debit ketemu kredit itu dikurangi, seperti itu. Selanjutnya itu 140 ini juga berasal dari debit aset tiba di muka itu 179 dikurangi dengan 39.000, yaitu hasilnya 140.000. Selanjutnya yaitu ada ini penjumlahan dari 1148 di pengurangan karena penjumlahan itu kredit ketemu kredit, jadi 1148 ditambah 380 hasilnya 1528, seperti itu. Selanjutnya itu 3516, nah ini juga berasal dari kredit ketemu kredit, akhirnya ditambah di akumulasi penyewaan gedung, itu 3.356 ditambah 160.000 hasilnya 3.516. Selanjutnya untuk ini juga ditambah utang usaha dari kredit ketemu kredit, yaitu ditambah 1473 tambah 6.000, lalu hasilnya itu sum penjumlahan dari K sampai beban bunga. Selanjutnya yaitu yang kreditnya juga harus balance, ini penjumlahan dari
12.598 dari penjumlahan itu tadi sama. Selanjutnya kita ke neraca lajur yang dimana neraca saldonya tetap, jurnal penyesuaiannya tetap. Nah di sini juga ada penyesuaiannya itu sama ya, jadi di 1000 menggunakan, nah ini ditambah karena kredit ketemu kredit. Terus ada juga yang tetap, lalu ada juga yang ini juga ditambah karena debit ketemu debit. Selanjutnya itu ini tetap, ini ditambah juga karena debit ketemu debit. Ini sama juga penjumlahan. Hasilnya sama. Selanjutnya yaitu kita balik ke laba rugi. Nah, laba rugi di sini yaitu penjumlahan dari pendapatan jasa diterima di muka sampai pendapatan bunga menghasilkan jumlah pendapatan, yaitu nah seperti ini rumusnya, sum dari pendapatan jasa diterima di muka sampai pendapatan bunga. Selanjutnya ke beban, yaitu penjumlahan dari beban minyak peralatan kantor sampai beban bunga itu dijumlah menjadi 1 juta. Nah untuk labanya ini penjumlahan dari pendapatan dikurangi beban, hasilnya 250.000 seperti itu. Dan kita ke aktiva dan pasiva. Pasiva kewajiban sama dengan pasiva. Nah untuk aktiva di sini itu ya ini ada kas, bidang wesel, nah, untuk jumlah aktiva lancar itu penjumlahan dari kas sampai asuransi dibayar di muka. Selanjutnya yaitu penjumlahan dari, nah di sini ada juga pengurangan sebenarnya dari akumulasi penyewaan peralatan kantor. Nah ini tapi sudah dimin supaya penjumlahannya lebih mudah, karena akumulasi penyewaan kantor itu kan maksudnya di kredit, jadi dikurangi seperti itu dan langsung. Jadi rumusnya yaitu sum dari peralatan kantor ditambah sampai tanah. Dan jumlah aktivanya itu berasal dari jumlah aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap. Selanjutnya ke pasiva atau kewajiban. Di sini jumlah kewajiban itu dari penjumlahan utang usaha sampai utang wesel. Nah, terus untuk modal itu tetap tinggal 2.500.000. Untuk jumlah pasiva dan modal itu penjumlahan dari pasiva ditambah modal dan hasilnya akhir seperti itu, 6.030.000. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.